Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini, sedikit maupun banyak, mewah maupun sederhana, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami sampaikan yaitu tentang umat yang keluar dari neraka. Ini khobar, sahabat. Ini khobar. Khobar ini adalah cerita ya tentang umat yang keluar dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunaduna fiha ya hinan ya mannan alfu amin wa ya qayyum alfu amin wa ya arhamur rahimin alfu amin fa idza anfidallahu ta'ala fihim hikmata wa qada ya khabarun amrun jibril lima fa'al asuna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah khabar, ada sebuah cerita yang mana umatnya Nabi Muhammad itu ada di golongan paling bawah di neraka, itu di neraka jahanam, dan itu semua tidak bisa keangkat, tidak bisa tertolong kecuali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini adalah malaikat Jibril ya, tidak bisa menolong umat itu kecuali malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan ampunan, memberikan pertolongan kalau tidak ada orang yang berdoa. Sedangkan orang yang berdoa, sedangkan orang yang doanya diijabah, ya, syafaatnya diijabah, itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika sudah ada di dalam neraka beberapa puluh tahun, kondisinya buruk dan tempatnya sempit, sampai malaikat Jibril itu lihat kondisinya, kondisi neraka jahanam, maka menangis dan menjerit. Kondisinya tidak menentu. Akhirnya malaikat Jibril langsung menemui Muhammad SAW di dalam surga. Terus Nabi Muhammad ketika mengetahui menjerit dan menangis, dan barulah bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di belakangnya Nabi Muhammad itu Nabi yang 25 itu, dan itu semua hanya Nabi Muhammad yang dapat memberikan manfaat kepada umatnya. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad dan mampu Nabi Muhammad memberikan manfaat. Makanya ketika kita membaca sholawat 1000, 2000, 3000 itu dianjurkan dalam sehari semalam, itu dianjurkan membaca sholawat. Sholawat itu paling pendek itu sallallahu alaihi Muhammad. Kalau panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Kalau kita tidak membaca sholawat, maka gersang hati ini, karena satu-satunya Nabi yang bisa membackup ketika hidup, ketika mati, ketika sudah dalam akhirat, dunianya dengan dunianya, itu Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi Muhammad itu mampu memberikan syafaat, doanya diterima dalam segala hal, dalam segala agenda. Luar biasa sahabat, luar biasa. Nah, ini adalah kisah khobar khobar seorang umat Nabi yang masuk neraka, sudah neraka jahanam, ada yang paling bawah, ini masih bisa ditolong perantara sahabat Nabi Muhammad SAW. Hidup ini ngeri sahabat, hidup ini ngeri, karena semuanya tidak ada yang pasti, dan semuanya ini tidak ada jaminan. Tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada orang biasa, semuanya dihisab, semuanya dipertanyakan, semuanya dipertanggungjawabkan, dan semuanya ini ada harapan masuk surga, dan semuanya bisa saja masuk neraka. Kenapa? Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang Ia kehendaki, kita akan masuk surga. Karena yang membuat masuk surga ini sahabat ya, bukan karena sholat kita, bukan karena amal baik kita, tapi karena memang juga karena Allah berkehendak. Itu hak vonis Allah berkehendak. Sama dengan itu imam yang 4 itu ya, Imam Malik ya. Beliau ahli pengarang kitab, ulama besar, tapi beliau masuk surga bukan karena ngarang kitabnya, bukan karena sholatnya, dan bukan karena banyak santrinya, tapi beliau masuk surga karena ketika mengarang kitab, membaca kitab itu, tintanya yang ada dalam tangan itu, ketika ada lalat menghisap tinta itu, dibiarkan, malah berhenti sejenak. Mengarang kitab itu, ketika berhenti sejenak itu, dibiarkan berpikiran dalam pola pikirnya, kasihan lalat, karena lalat mungkin masih haus ya, dibiarkan. Perantara itu beliau masuk surga, walaupun ahli ibadah, ahli mengarang kitab, dan ahli yang lainnya, perantara itu yang masuk surga. Subhanallah ya. Memang semua yang cuma kita memang punya kewajiban untuk melakukan sholat, zakat, puasa, naik haji, dan menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perintahkan kita kerjakan, dan apa yang kita larang ya kita tinggalkan. Dan iman ini bolak-balik sahabat, kadang sekarang iman kita tinggi, besok iman kita rendah, dan semua ini diuji oleh kesabaran yang berkelanjutan. Sabar. Karena memang Al-Quran sudah disebutkan, mintalah kamu kepada saya dengan cara 2 hal. Yang pertama dengan cara sholat, yang kedua itu dengan cara yang sabar. Sholat dan sabar itu memang berdekatan dan saling keterkaitan untuk terus bisa melangkah kepada langkah selanjutnya. Ini luar biasa sahabat, dan ini semua tidak mudah untuk kita lakukan. Semuanya memang butuh perjuangan, gak ada yang mudah. Banyak uang, banyak harta, tapi diuji dengan yang lainnya ya, diuji dengan sakit. Kita sehat, kita banyak harta, kalian diuji dengan dari mertua. Kita semua sehat, banyak harta, mertua enak semuanya, orang tua enak semuanya, tidak sakit. Diuji dengan sahabat yang minjam uang tidak dikembalikan, itu juga ujian sahabat. Semuanya berjalan normal, kadang anak yang sakit, semuanya sembuh, kadang ada warga yang kecelakaan. Itu semua sahabat memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah untuk menjalani ini, untuk menggapai ridha Allah. Dan semua itu memang tidak mudah. Memang harus akal, pikiran, langkah, memang harus bersamaan sahabat. Ketika sudah niat dan langkah tidak sama, itulah hal yang membuat kita sulit untuk melakukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan ini. Ngomong-ngomong depan kamera ya, mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Kami hari Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.